Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyabran Ramadan Putra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ismail Satria dari absen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Nazwan, nomor absen 18. Lalu perkenalkan, nama saya Mahendra Galang Pangestu dari absen 14. Di sini kami akan menjelaskan keadaan ciri-ciri negara maju. Lalu yang kami pilih yaitu negara Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafi Nazwan dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai letak wilayah beserta batas-batas wilayah dari Amerika Serikat. Amerika Serikat atau yang lebih sering kita kenal sebagai USA adalah negara yang secara geografisnya masuk ke kawasan Amerika Utara. USA merupakan salah satu negara maju baik di bidang industri maupun ekonomi, sehingga negara tersebut dipakai sebagai tolak ukur perkembangan perekonomian di dunia. Bahkan mata uangnya dipakai sebagai alat tukar internasional. Karena perkembangan politik dan ekonominya, maka Amerika Serikat mendapat beberapa julukan seperti negara superpower dan negara imigran. Kita saat ini saatnya masuk ke letak wilayah dari negara Amerika Serikat. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 20 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur timur sampai 66 derajat 51 bujur barat. Secara geografis, batas negara Amerika Serikat adalah sebelah utara Kanada, di sebelah timur ada Samudra Atlantik, di sebelah selatan Meksiko dan Teluk Meksiko, di sebelah barat ada Samudra Pasifik. Keadaan alam wilayah Amerika Serikat sebagian berupa dataran tinggi. Gunung tertinggi di Amerika Serikat yaitu McKinley terletak di negara bagian Alaska dengan ketinggian kira-kira 6.194 meter. Sedangkan daerah yang paling rendah dari Amerika yaitu Lembah Mati atau Death Valley terletak di California dengan kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut. Secara geologi, keadaan alam wilayah Amerika Serikat terdiri atas 3 bagian yaitu timur, tengah, dan barat. Di bagian timur terdapat 2 pegunungan tua, yaitu pegunungan Appalachia yang terletak di sebelah utara dan pegunungan Allegheny yang terletak di sebelah selatan. Lalu di bagian tengah merupakan dataran rendah yang luas atau the Great Plains. Daerah ini diapit oleh pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia Allegheny. Di bagian tengah ini juga mengalir Sungai Missouri, Sungai Missouri, Sungai Arkansas, dan Sungai Ohio. Sungai-sungai tersebut bermuara ke Teluk Meksiko dan sungai-sungai tersebut terletak di bagian selatan. Sedangkan di bagian utara terdapat danau-danau besar seperti Danau Superior, Danau Michigan, Danau Huron, Danau Erie, dan Danau Ontario. Di Danau Erie dan Danau Ontario terdapat Sungai Niagara. Pada sungai tersebut sering dijumpai air terjun Niagara. Air terjun tersebut merupakan batas negara antara Amerika Serikat dan Kanada. Sehingga air terjun dibagi menjadi 2, yaitu air terjun milik Amerika Serikat dan bagian lainnya milik Kanada. Lalu di bagian barat Amerika Serikat merupakan wilayah yang topografinya paling kasar. Artinya daerahnya berupa plato, gurun atau lembah, sedangkan di daerah pantai berupa dataran rendah yang sempit. Pegunungan yang terdapat di bagian barat termasuk yang berumur muda dan puncak pegunungan yang runcing, dan termasuk bagian dari Sirkum Pasifik. Berikut adalah beberapa pegunungan yang terdapat di bagian barat. Yang pertama ada Pegunungan Rocky. Pegunungan Rocky terdiri atas batuan yang terbentang dari Alaska sampai Meksiko. Pegunungan Rocky merupakan tulang punggung benua Amerika yang merupakan pemisah antara sungai-sungai yang bermuara ke Samudra Atlantik dengan sungai yang bermuara ke Samudra Pasifik.
Lalu yang kedua ada pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Cascade. Di pegunungan ini terdapat air terjun Yosemite. Pada deretan pegunungan Rocky dan pegunungan Sierra Nevada Cascade dapat dijumpai geyser, sumber mineral maupun gas. Daerah ini sering terjadi gempa bumi, sedangkan di antara pegunungan Rocky dan pegunungan Sierra Nevada Cascade terdapat basin luas atau Great Basin, dataran tinggi Colorado dan gurun Mojave. Di wilayah basin luas dijumpai danau garam besar atau Great Salt Lake dan geyser di Yellowstone National Park. Lalu yang terakhir ada deretan pegunungan pantai. Di antara pegunungan pantai dengan deretan pegunungan Rocky terdapat dua bentang alam, yaitu di sebelah utara terdapat Plato Columbia dan kemudian di sebelah selatan dijumpai The Grand Canyon di lembah sungai Colorado dan gurun Nevada. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai letak wilayah dan batas-batas wilayah dari Amerika Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biarkan teman-teman saya yang membahas apa itu negara maju Amerika Serikat. Terima kasih. Nama saya Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan keadaan penduduk di Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk Amerika Serikat itu menduduki peringkat ketiga di dunia setelah India. Lalu kepadatan penduduk di Amerika Serikat yaitu sekitar 25 juta penduduk per kilometer persegi. Setelah itu Amerika Serikat ini merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah seorang imigran, terutama imigran yang berasal dari Inggris yang paling banyak, lalu Perancis, Belanda, dan Asia. Lalu maka dari itu Amerika Serikat ini merupakan negara yang multiras dan negara yang disebut sebagai negara migran. Setelah itu pada abad ke-17 hingga 18 Amerika Serikat ini didatangkan oleh penduduk yang berasal dari Eropa, yaitu ras orang kulit hitam. Mereka ini dijadikan budak di pertanian tembakau dan kapas yang paling banyak di situ. Lalu pada tahun 1825 dimerdekakanlah mereka sebagai budak dan disahkannya sebagai warga negara yang merdeka. Nah, penduduk asli Amerika Serikat ini adalah suku bangsa Indian. Mereka ditempatkan di daerah tertentu, yaitu Indian Reservation. Mereka ini jumlahnya sekitar 800.000 orang. Karena zaman dahulu ini suku Indian ini pernah digenosida oleh kedatangan invasi dari penduduk Eropa ketika penemuan benua Amerika. Sejarahnya seperti itu. Maka dari itu mengapa banyaknya penduduk Amerika itu adalah penduduk imigran. Setelah itu agama yang dianut oleh Amerika ini sebagian besar adalah Kristen Protestan, lalu ada Kristen Katolik, setelah itu ada Yahudi, Islam, Hindu, dan Buddha. Seperti itu dari saya tentang keadaan penduduk di Amerika Serikat. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan bagian vegetasi dari negara Amerika Serikat. Saya Pisah Kesatria. Di sini saya akan menjelaskan persebaran vegetasi di Amerika Serikat. Persebaran vegetasi di Amerika Serikat disebabkan oleh keadaan iklim. Berdasarkan keadaan iklim, vegetasi yang terdapat di Amerika Serikat yang pertama ada tundra yang sering dijumpai di negara bagian Alaska. Yang kedua ada hutan dengan perpohonan berdaun lebar yang sering terjadi hujan, terdapat di Amerika Serikat bagian utara. Yang ketiga ada padang rumput yang terdapat
terdapat di Amerika Serikat bagian tengah. Yang ketiga, ada hutan yang menggugurkan daunnya di musim dingin yang terdapat di Amerika Serikat bagian timur laut. Dan yang kelima, ada hutan campuran. Keenam, ada sabana yang terdapat di Tenggara Amerika Serikat. Nah, yang ketujuh, ada hutan tropis terdapat di pantai Teluk Meksiko. Dan yang kedelapan, ada hutan alpin yang terdapat di pegunungan Rocky. Terima kasih. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Amerika Serikat sebagai negara maju. Kegiatan ekonomi di Amerika Serikat meliputi pertanian, pertambangan, peternakan, dan industri. Di dalam sektor pertanian, di Amerika Serikat itu menggunakan sistem monokultur. Dan walaupun Amerika Serikat bisa dibilang sebagai negara industri, namun akan tetapi pertaniannya berkembang sangat pesat karena didukung oleh faktor-faktor seperti lahannya yang luas, banyaknya tenaga ahli, teknologi pertaniannya yang canggih dan modern, serta tanahnya yang subur. Aktivitas pertanian diusahakan di bagian tengah Teluk Meksiko atau disebut The Great Plain atau bagian tengah Teluk Meksiko dan dataran pantai Atlantik. Adapun daerah pertanian di Amerika Serikat seperti daerah penghasil jagung disebut Corn Belt terdapat di wilayah Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan dan di Missouri. Daerah penghasil gandum selanjutnya disebut Wild Belt terdapat di wilayah Selatan Dakota, Nebraska, dan Arkansas. Amerika Serikat juga merupakan penghasil gandum terbesar di dunia. Selanjutnya, daerah penghasil padi terdapat di California dan Louisiana. Daerah penghasil buah-buahan terdapat di Florida. Daerah penghasil kapas atau disebut Cotton Belt yang meliputi wilayah Arkansas, Texas, dan South Carolina. Daerah penghasil tembakau disebut Tobacco Belt, meliputi wilayah Virginia, Georgia, dan Tennessee. Selanjutnya di dalam sektor peternakan, Amerika Serikat cukup maju di dalam sektor ini. Seperti di daerah Corn Belt, penghasil jagung, terdapat sapi potong juga, dan lembu. Terus di bagian selatannya terdapat kambing, dan di bagian timurnya, timur laut, terdapat sapi perah. Pertambangan Amerika Serikat. Selanjutnya di dalam sektor pertambangan, Amerika Serikat pun memiliki bahan tambang atau hasil tambang yang bermacam-macam dan dalam jumlah yang besar. Antara lain minyak bumi seperti di California, batu bara, biji besi seperti di Gunung Allegheny dan molybdenum. Selanjutnya di sektor industri, Amerika Serikat pun sangat terkemuka di bidang industri. Kemajuan industri di Amerika Serikat sangat pesat karena didukung oleh modal yang cukup besar, daya beli masyarakat yang tinggi, pasar yang luas, dan tenaga ahli yang melimpah. Jenis industri yang dikembangkan beraneka ragam, mulai dari industri yang mengolah hasil pertanian, pertambangan, hingga industri berat. Daerah industri utama di Amerika Serikat adalah daerah di sekitar danau-danau besar seperti Buffalo. Terdapat industri mobil, industri mesin, industri barang kimia, dan pengalengan daging. Di daerah New England, di kota Boston, terdapat industri mesin, sepatu, industri tekstil, dan di daerah dataran pantai Atlantik, yaitu di New York, terdapat industri penyulingan minyak, galangan kapal, alat-alat listrik, tekstil, dan industri kimia. Selanjutnya terdapat kota-kota industri yang terpenting juga di Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut. Industri mobil dan baja terdapat di Chicago. Pabrik tembaga terbesar di dunia terdapat di Denver. Industri daging terdapat di Chicago dan di St. Louis. Industri tepung terdapat di Minneapolis, Chisa, dan New York. Selanjutnya industri tekstil, tak lupa yang berpusat di Boston. Industri film juga terdapat di Hollywood. Industri pesawat terbang yang terakhir terdapat di Los Angeles. Sekian
kegiatan-kegiatan ekonomi di Amerika Serikat sebagai negara maju. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan seperti itu penjelasan tentang Amerika Serikat dari mulai kondisi alam, yaitu seperti vegetasi, iklim, lalu keadaan penduduk, dan batas-batas wilayah Amerika Serikat, lalu perekonomiannya dan sebagainya. Yang mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.